Sebagai seorang milenial, mungkin koperasi adalah istilah yang sangat kuno, usang, dan asing bagi kamu. Padahal, sebagai orang yang sedang bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjadi anggota koperasi bisa menjadi solusi hidup lebih efisien alias hemat loh. Apalagi di masa kini, telah ada koperasi berkonsep digital yang menawarkan berbagai layanan masa kini ala milenial. Lantas, apa sebenarnya koperasi itu? Mengapa koperasi bisa menjadi solusi pemenuhan kebutuhan hidup? Kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Apa itu koperasi? Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta, mengatakan bahwa koperasi merupakan suatu usaha bersama. Usaha ini dilakukan untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi dan didasarkan pada semangat tolong-menolong, seseorang untuk semua dan semua untuk seorang. Dengan ini, kamu memahami bahwa koperasi merupakan badan usaha yang diciptakan secara bersama dan untuk kepentingan uang bersama pula. Sementara itu, dikutip dari UUP 17 tahun 2012 pasal 1, koperasi adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Nah, koperasi sendiri bekerja dengan cara menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkannya kepada anggota. Koperasi yang umumnya dikenal masyarakat Indonesia adalah koperasi simpan pinjam atau KSP. Jenis-jenis koperasi. Menurut UUP 17 tahun 2012 pasal 83 dan 84, ada 4 jenis koperasi berdasarkan kegiatan usaha atau kepentingan ekonomi anggotanya. 4 jenis koperasi tersebut antara lain, pertama, koperasi konsumen, yakni koperasi dengan usaha penyediaan barang untuk anggota dan bukan anggota. Kedua, koperasi produsen, yakni koperasi dengan usaha produksi dan pemasaran yang dihasilkan anggota untuk diri sendiri dan bukan anggota. Ketiga, koperasi jasa, yakni jenis koperasi dengan usaha pelayanan jasa selain simpan pinjam yang diperlukan anggota dan bukan anggota. Dan keempat, koperasi simpan pinjam, yakni jenis koperasi yang fokus pada usaha pelayanan jasa simpan pinjam khusus untuk anggota. Sumber modal koperasi. Permodalan koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya, termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kesejahteraan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Produk-produk koperasi. Satu jenis kegiatan usaha koperasi yang paling dikenal masyarakat Indonesia adalah simpan dan pinjam. Memiliki tujuan untuk memberikan pinjaman dan menerima simpanan dana antar anggota dan bukan anggota koperasi. Koperasi memberlakukan bunga baik untuk meminjam dana juga penyimpan dana. Menyimpan uang adalah cara untuk meningkatkan daya keuangan jangka pendek dan panjang. Dari sekian banyak produk simpanan, mungkin kamu tidak asing dengan tabungan berjangka atau berencana dan deposito. Namun, apa sebenarnya perbedaan tabungan berjangka dan deposito? Dan adakah persamaan di antara keduanya? Deposito merupakan produk simpanan dari bank yang umumnya memiliki rentang waktu penyimpanan mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Rentang waktu ini sudah disepakati dengan bank. Deposito juga memiliki minimum dana setoran.
Interest rate deposito floating mengikuti Bank Indonesia. Sedangkan simpanan berjangka merupakan produk dari koperasi yang mirip dengan deposito, namun rate-nya tetap tidak mengikuti Bank Indonesia. Pajak deposito sebesar 20% dari bunga deposito. Sedangkan pajak simpanan berjangka 10% dari jumlah bruto bunga simpanan. Jaminan untuk simpanan berjangka koperasi berbeda-beda, tergantung masing-masing koperasi.